Soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kami ucapkan kepada Pak Muhammad Farid selaku PJMK mata kuliah Biomedik 2. Di sini saya sebagai moderator untuk memulai presentasi pagi hari ini. Kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai virus, morfologi, habitat, dan patogenesis serta penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu hubungannya dengan kesehatan manusia. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Andina Putri-Ekawati dengan NIM akhir 014, Mas Via Indrianti dengan NIM akhir 049, Enggar Dwika Okvita dengan NIM akhir 031, dan Josephine Adita Mahadewi dengan NIM akhir 029. Selanjutnya, rumusan masalah yang kita angkat yaitu bagaimana faktor terjadinya infeksi virus dengue dengan kejadian demam berdarah yang berdampak pada kesehatan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendahuluan. Demam berdarah adalah infeksi virus yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang telah terinfeksi. Faktor utama yang menularkan penyakit demam berdarah ini yaitu nyamuk Aedes aegypti dan pada tingkat yang lebih rendah ditularkan melalui nyamuk Aedes albopictus. Virus yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah ini disebut dengan virus dengue atau dengue dengan famili Flaviviridae dan genus Flavivirus. Dan menurut WHO diperkirakan 100-400 juta infeksi dapat terjadi setiap tahun, yang mana lebih dari 80% umumnya infeksi yang terjadi menimbulkan gejala yang ringan dan tanpa gejala. WHO memasukkan demam berdarah sebagai satu di antara 10 ancaman wabah penyakit potensial. Demam berdarah memiliki dampak yang sangat mengkhawatirkan pada kesehatan manusia dan ekonomi global dan nasional, yang dimana virus ini dapat menyebabkan kematian. Kata kunci dari pencarian jurnal-jurnal yang terkait dengan virus dengue yaitu dengue virus, infection, pathogenesis, severe dengue, risk, dengue fever, Aedes aegypti, dan epidemiologi. Next. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang kelompok kami gunakan dalam menyajikan dan menyusun literatur review ini yaitu dengan metode desain sistematik literatur review, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, mengintegrasikan, dan menyajikan temuan dari berbagai studi penelitian. Metode ini dilakukan secara sistematis atau berurutan dari yang paling dasar ke yang paling kompleks. Tahap yang pertama yaitu menentukan topik dan tema terlebih dahulu atau masalah yang diangkat. Pada topik yang sudah ditentukan pada awal kontrak pembelajaran Biomedik 2, yaitu tentang virus, morfologi, habitat, dan patogenesis, serta penyakit yang disebabkan oleh virus. Tahap kedua yaitu merumuskan pertanyaan atau topik besar yang akan kita cari. Tahap ketiga yaitu menentukan kata kunci penelitian atau literatur agar lebih mudah dicari. Tahap keempat yaitu mencari kata-kata dengan menggunakan kata kunci yang telah kita tentukan di kolom pencarian. Kata kunci dalam jurnal adalah virus, viral, infection, dan penyebab. Dalam pencarian internasional dapat menggunakan Google, Scopus, Remote Scanner, EFESO, dan Science Direct. Tahap kelima yaitu memilih literatur yang sesuai dengan kata kunci dan topik yang terangkat. Dimulai dari mengumpulkan literatur terlebih dahulu, kemudian dibaca dan melakukan evaluasi. Tahap keenam yaitu menganalisis semua literatur, kemudian membuat naskah yang diakhiri dengan presentasi. Next. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dengue adalah penyakit virus akut yang disebabkan oleh virus RNA dari famili Flaviridae dan disebarkan oleh nyamuk Aedes. Gambaran yang muncul dapat berkisaran dari demam tanpa gejala hingga komplikasi yang ditakuti seperti demam berdarah dan shock, demam tinggi, onset akut, otot dan nyeri sendi,
mialgia, ruam kulit, episode perdarahan, dan shock sirkulasi adalah gejala yang umum terlihat. Ini diambil dari jurnal pertama oleh CH B. Privina, Devi, Dinavita, and GVG Sharma tahun 2019. Kedua penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi kasus DBD pada wanita usia subur dengan membandingkan perkembangan penyakit pada wanita hamil dan tidak hamil. Ini diambil oleh jurnal kedua, Seberti Mario Martin et al. Tahun 2022. Next. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelimpahan nyamuk Aedes, indeks larva, dan tingkat infeksi virus dengue sebagai indikator risiko penularan dengue di distrik Klondoni, Dar es Salaam, Tanzania, menunjukkan bahwa penduduk distrik tersebut beresiko lebih tinggi terhadap penularan dengue, dan ini diambil dari jurnal ketiga oleh Baraka L. Ngo et al. Tahun 2022. Ketiga, keempat, Thailand bersama dengan banyak negara di Asia dan di tempat lain memiliki sejarah panjang dalam menggunakan obat-obatan tradisional untuk memerangi penyakit demam seperti DF screening, senyawa bioaktif dari obat-obatan tradisional yang dilaporkan memiliki aktivitas antipiretik atau antiinflamasi dapat mengarah pada pengembangan antivirus yang kuat, diambil dari jurnal keempat oleh Tlapayawan Ratana Komol et al. Tahun 2022. Terakhir yang kelima dalam artikelnya, Liunjang et al. 2022, demam berdarah disebabkan oleh infeksi virus dengue atau dengue yang merupakan anggota genus Flavirus, famili Flaviviridae. Oleh karena itu, strategi pencegahan seperti menghindari gigitan nyamuk tambahan, membersihkan tempat perkembangan vektor, dan penggunaan pestisida adalah metode utama yang digunakan untuk mengendalikan infeksi dengue. Next. Untuk pembahasan analisis persamaan dan perbedaan masing-masing penelitian, penelitian dapat dilihat dari hasil dan kesimpulan dari 5 penelitian tersebut yang diambil dari kelompok kami, yaitu yang pertama dalam penelitian CHB Privina Devi pada tahun 2019. Jurnal tersebut membahas mengenai infeksi sel endotel dalam fase primer penyakit virus dengue, namun masih kurang penelitian yang membahasnya. Meskipun sel endotel yang terinfeksi in vitro masih diragukan apakah itu mencerminkan efek pada infeksi manusia, sebagai penelitian otopsi manusia yang terbatas hanya antigen dengue tetapi tidak genom di berbagai jenis sel. Kurangnya peningkatan surveilitas kasus DBD dan vektor nyamuk yang diharapkan dapat mengurangi efek epidemi dengue. Dan pada penelitian ini tidak ada inkonsistensi. Lalu untuk penelitian yang kedua, penelitian Berti Mario Martin pada tahun 2022, jurnal tersebut membahas tentang kehamilan sebagai faktor risiko peningkatan keparahan infeksi DENV dari hasil identifikasi. Pemeriksaan laboratorium lebih sering terjadi pada wanita hamil dan pada DENV2 terjadi pada kedua kelompok yang diuji. Risiko rawat inap pun dan berkembangnya DBD lebih tinggi pada ibu hamil. Tidak ada kematian yang diamati di antara wanita hamil. Dan pada penelitian ini tidak ada inkonsistensi. Lalu pada jurnal yang ketiga, menggunakan penelitian dari Baraka El Nino pada tahun 2022. Jurnal tersebut membahas tentang tingkat peningkatan nyamuk Aedes dan tingkat indeks larva dengan resiko penularannya. Dalam penelitian ini, hasil temuan tidak dapat digunakan untuk menafsirkan tarian musiman nyamuk yang berlimpah. Maka, menggunakan inkonsistensi temuan dari penelitian lain di distrik Ifakara, perdesaan di Tenggara, Tanzania, menggunakan indeks larva yang relatif lebih rendah.
pada penelitian. Lalu yang keempat, mengakai penelitian dari Tipalyawana Ratanakomol pada tahun 2022. Jurnal tersebut menganalisis penelitian sitositas pada sel BHK21 menunjukkan konsentrasi sitosik 50%, CC 50 sebagai 534,17 M, senyawa tidak menunjukkan aktivitas virus langsung terhadap DENV, dan perawatan sel tidak berpengaruh pada produksi virus. Pada penelitian ini tidak ada konsistensi. Dan yang terakhir, pada penelitian Liu Yuan Liu pada tahun 2022, jurnal tersebut mengonfirmasi apakah garis keturunan bertanggung jawab atas peningkatan kasus DENV. Studi lain mengungkapkan bahwa infeksi sekunder dengan Amerika genotype DENV2 gagal menyebabkan DBD atau DDS, sedangkan penelitian ekstensif lainnya menunjukkan bahwa genotype sisa tenggara lebih efisien dan lebih mungkin menyebabkan DBD atau DBS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk kesimpulan, virus dengue disebabkan oleh virus RNA dari famili Flaviviridae dan disebarkan oleh nyamuk Aedes, demam berdarah dengue atau DBD, yang ditandai dengan demam yang berlangsung selama 2-7 hari, dengan tanda dan gejala umum yang konsisten dengan demam berdarah. Saat demam berdarah turun, tanda-tanda peringatan dapat berkembang. Peningkatan kasus DNV2 mungkin disebabkan oleh pergeseran garis keturunan yang diamati. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama global diperlukan untuk mengekang penyebaran demam berdarah. Dan juga masyarakat juga turut berpartisipasi dan berkontribusi serta pemerintah bersama-sama untuk mengidentifikasi permasalahan terkait DBD, menentukan program-program yang dapat dilaksanakan, melaksanakan program sampai monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian DBD. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melaksanakan kebersihan lingkungan, terutama dalam melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk, guna menekan sekecil mungkin peluang nyamuk untuk bersarang serta berkembang biak dengan melaksanakan menguras, menutup tempat-tempat pembuangan air baik di luar rumah maupun di dalam rumah, serta mengubur atau membakar barang bekas. Yang kedua, bagi petugas kesehatan. Petugas kesehatan diharapkan untuk lebih rutin melakukan penyuluhan mengenai perkembangan penyakit demam berdarah di masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih dalam tentang penyakit demam berdarah dan pentingnya melakukan operasi pengendalian nyamuk atau PSN untuk menekan perkembangan kasus DBD di masyarakat, bekerjasama dengan lintas sektor yang terkait untuk bersama-sama berperan aktif di dalam menekan kasus demam berdarah di masyarakat. Next. Berikut referensi yang kita gunakan. Sekian presentasi mengenai literatur review dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.